Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia adalah orang yang berbuat salah, suka berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa sanaduhu qawi, dan syaratnya adalah kuat. Para jemaah sekalian, hadits ini merupakan hadits yang menghabarkan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia di dalam kehidupannya tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Tentu salah dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu merupakan dalil akan lemahnya manusia, di mana dia tidak bisa tunduk kepada apa yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mungkin tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia melakukan perbuatan salah dan dosa. Para jemaah sekalian, namun manusia yang banyak berbuat dosa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dengan salah dan dosanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmahnya, dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat untuk hamba-hambanya. Ketika dikatakan tadi kullu bani adama khatta'un, setiap anak manusia bani Adam adalah orang-orang yang berbuat salah, suka berbuat salah dan sering berbuat salah. Namun kata Rasul, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dari sekian banyak manusia-manusia yang berbuat salah itu, Allah tidak menutup untuknya pintu taubat. Allah memberikan kepada manusia yang berbuat salah tadi kesempatan untuk bertobat kepadanya. Sehingga dikatakan oleh Rasul, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang tadi telah berbuat salah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang segera untuk bertobat. Para jemaah sekalian, hadits ini pertama ingin menjelaskan kepada kita tentang lemahnya manusia dengan kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berbuat salah adalah tidak dengan kesalahannya tersebut lalu dia menjadi tercela dan terhina. Kenapa? Karena Allah
memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Dengan apa? Dengan membukakan pintu taubat. Dan Allah menjadikan orang yang salah tadi bisa menjadi orang yang terbaik. Kapan? Ketika orang itu menjadi orang yang bersegera dengan taubat. Tidak menumpuk dosa yang telah dia lakukan dengan dosa berikutnya. Namun dia adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Para jemaah sekalian, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dosa-dosa dilakukan oleh manusia itu ada dua kategori. Ada yang disebut as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Ada yang disebut al-kabair, dosa-dosa yang besar. Di mana as-saghair ini, dosa-dosa yang kecil ini, sesungguhnya amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia itu bisa menghapuskan dosa tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan salat 5 waktu, dengan wudu, dengan ibadah haji, dengan umrah, dengan siam, dengan qiyamul lail, dengan puasa di hari Arafah, di hari Asyura, ya kan? Semua dalil-dalil tentang amal-amal soleh tadi, dari salatnya, dari wudunya, dari hajinya, dari siamnya, dari qiyamnya, dari hari Arafahnya, hari Asyuranya, semua hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita bahwa ibadah-ibadah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Para ulama menyebutkan dosa yang dihapuskan dengan amal-amal soleh tadi adalah yang dikatakan as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Ini pun ditegaskan oleh Allah dalam ayatnya di dalam surah Hud ayat 114. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal hasanat, amal-amal saleh yang baik itu yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kemudian yang kedua adalah al-kabair, dosa-dosa yang besar, di mana para ulama menjelaskan kepada kita bahwa untuk dosa yang besar ini tidaklah bisa dihapuskan dengan semata-mata amal-amal soleh tadi. Namun dosa-dosa besar ini bisa dihapuskan dengan at-taubata an-nasuh, dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang sesungguhnya. Di mana taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang dikatakan adalah nasuh tadi, itu meliputi kepada apa? Pertama, meliputi al-iqla'u anil ma'siyati fil hal, yaitu meliputi bahwa orang tersebut ketika bertaubat, yaitu dia meninggalkan maksiat itu di kala itu pula. Kemudian dia berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang ketiga adalah dia menyesali dengan apa yang telah berlalu dari perbuatan dosanya tersebut. Apabila berhubungan dengan hak-hak manusia, maka tentu dia harus mengembalikannya atau meminta kehalalannya daripada manusia tersebut. Para jemaah sekalian, untuk dosa-dosa kecil yang tadi kita sebutkan pertama, tidak ada dalil yang menyebutkan kepada kita akan jumlah dan bilangannya. Adapun al-kabair, dosa-dosa yang besar,
yaitu kelompok yang kedua tadi, untuk jumlahnya para ulama ada khilaf tentangnya. Ada yang mengatakan jumlah al-kabair itu 7. Didasarkan dengan hadits ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan kalian. Di antaranya adalah asyirik, as-sihru, dan hal-hal yang lainnya. Yaitu syirik, sihir, termasuk membunuh orang dengan cara yang tidak benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, kemudian berlari dari medan peperangan, kemudian juga menuduh wanita-wanita muslimah yang baik dengan zina. Itu adalah 7 daripada dosa besar. Sehingga sebagian mengatakan jumlahnya 7 berdasarkan hadis tersebut. Ada pula yang mengatakan lebih daripada 7. 17, ya kan? Tentu dengan menggabungkan hadis tadi dengan hadis-hadis yang lain. Ada pula yang mengatakan sampai 70 setelah dikumpulkan hadis-hadis tersebut ternyata ada 70, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan jumlahnya lebih daripada itu. Namun sebagian para ulama mengatakan yang terbaik di dalam pendapat-pendapat tersebut, sesungguhnya yang namanya dosa besar itu adalah bukan dibatasi dengan bilangan. Namun dosa besar itu dibatasi dengan pengertian. Jadi untuk bilangan mungkin bisa tadi ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan mungkin lebih. Namun yang terbaik adalah bukan dengan membatasi bilangannya, namun membatasi pengertian apa sih yang dikatakan dosa besar itu. Sehingga jumlah itu tidak akan jadi perdebatan, namun pengertiannya yang disepakati. Di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa dosa besar itu adalah ma fihi haddun fid dunya, yaitu dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Seperti misalnya orang yang berzina, dia belum menikah, maka didera 100 kali. Orang yang berzina, dia sudah menikah, maka dihukum rajam. Orang yang mencuri sampai batas nisabnya, maka dipotong tangan setelah terbukti bahwa memang dia mencuri tanpa sebab-sebab yang dibenarkan. Ya, tidak ada syubhat padanya, tidak ada keraguan padanya, tidak ada kesamaran padanya. Ya. Itu adalah yang dikatakan dosa yang ada hukuman hadnya. Hukuman seperti itu di dunia. Aw wa'idun fil akhirah. Atau dosa yang mungkin hukuman di dunia tidak ada. Seperti itu. Tapi ada ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Ya. Seperti misalnya apa? Orang yang bermuamalah dengan rentenir, katakan riba, gitu kan. Maka orang ini diancam di akhirat dengan azab, gitu. Di dunia tidak ada keterangan yang menjelaskan hukum khusus untuk orang yang bermuamalah dengan riba. Atau ghadab, yaitu ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu murka dengan mereka. Atau Allah melaknat pelakunya. Atau Allah menafikan iman darinya. Nah, jadi ini adalah beberapa pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tentang masalah al-kabair atau al-kabirah, dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang ada padanya hukuman had di dunia, hukuman badan tadi.
atau ada ancaman di akhirat, atau ada murka dari Allah, atau ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau juga Allah dan Rasulnya menafikan iman dari orang tersebut, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut dosa-dosa yang besar. Para jemaah sekalian, kalau tadi disebutkan ada dosa kecil, dosa besar, kita katakan tadi dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh. Sedangkan dosa besar harus dengan taubat. Maka tadi ketika Rasul mengatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap Bani Adam itu adalah orang-orang yang suka berbuat salah. Betapa banyak kita melakukan perbuatan salah di dalam sehari-hari kita, di dalam kehidupan kita yang Allah berikan waktu cukup panjang. Kalau saja satu hari kita katakan misalnya melakukan kesalahan 1, 2, 3, kalau dalam setahun sudah berapa? Kalau dalam umur kita yang Allah berikan 60, 70 tahun, berapa dosa yang kita telah lakukan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya, Allah membukakan pintu taubat. Di mana hadis mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hambanya sebelum nafas sampai di tenggorokan. Dalam hadis lain dikatakan sebelum matahari terbit dari barat. Para jemaah sekalian, ini merupakan hadis yang agung di mana hendaknya kita sadar bahwa kehidupan kita yang penuh dengan salah dan dosa, jangan lalu kita biarkan seperti itu. Hendaklah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengembalikan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu kepada 4 sifat pokok. Jadi beliau ketika menyebutkan tentang maksiat yang dilakukan oleh manusia, baik yang bentuknya dosa kecil ataupun dosa besar, sesungguhnya itu kembali kepada 4 sifat pokok. Kata beliau, sifat yang pertama adalah sifat isti'la'iyah, yaitu sifat merasa tinggi, angkuh. Sehingga dari situlah muncul dosa yang namanya takabbur, ya kan, sombong, angkuh, ya kan. Kemudian merasa dirinya lebih hebat dan seterusnya. Ada yang kedua, kata beliau, kembali kepada sifat syaitaniyah, yaitu sifat yang bersumber dari syaitan. Misalnya apa? Sifat menipu, sifat bermain curang, sifat nifak. Itu adalah merupakan sebabnya adalah dari syaitan. Gitu. Artinya dosa itu kembalinya kepada sifat yang bersumber dari syaitan. Kemudian yang ketiga kata beliau ada sifatu bahimiyah. Sifatun bahimiyah, yaitu kembali kepada sifat-sifat binatang. Seperti misalnya apa? Seperti adalah orang melampiaskan hawa nafsunya dengan berzina, ya kan, mencuri, ya kan, dan sejenisnya. Sedangkan yang keempat adalah yaitu sifatun sabu'iyah, ya kan, begitu. Yaitu sifat yang kembali kepada hewan-hewan yang buas, ya kan. Itu adalah muncul di situ dosa suka membunuh, dosa suka memukul, dosa suka adalah marah kepada orang lain dengan mengambil harta orang. Itu adalah yang dimunculkan dengan sifat yang keempat. Jadi kata beliau ada sifat isti'la'iyah, kemudian ada sifat syaitaniyah, ada sifat bahimiyah, ada sifat sabu'iyah.
Sifat isti'la'iyah adalah sifat merasa angkuh dan sombong. Sifat syaitaniyah, sifat yang bersumber dari syaitan. Sifat bahimiyah, yaitu sifat yang bersumber dari binatang. Kemudian sifat sabu'iyah, yaitu sifat yang bersumber dari binatang buas. Para jemaah sekalian, maka seseorang hendaknya sadar untuk dia segera bertaubat ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Di mana taubat itu sesungguhnya adalah rujuknya, kembalinya seseorang hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan akan apa yang telah lalu dari perbuatan maksiat, di mana dia berazam untuk meninggalkannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada manfaat-manfaat dunia atau bukan karena takut kepada seseorang. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kepada kita terkait dengan taubat yang nasuh tadi, ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah bahwa taubat itu dilakukan dasarnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang melakukan taubat bukan karena takut, bukan karena apa-apa, tapi karena memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang tersebut meninggalkan perbuatan dosa tersebut dengan segera. Yang ketiga adalah dia menyesali dosa tersebut dan berazam untuk tidak kembali kepadanya. Tentu ini apabila berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar dari perbuatan dosa tersebut. Kalau terkait dengan hak-hak manusia, maka para ulama menambahkan syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang keempat, yaitu adalah hendaknya orang itu bermohon maaf kepada orang tersebut dan meminta halalnya apabila terkait dengan masalah harta dan benda. Para jemaah sekalian, maka sesungguhnya hadis tadi walaupun pendek memberikan penjelasan kepada kita tentang lemahnya kita manusia sebagai manusia, di mana dengan sifat lemahnya tadilah kita banyak terjatuh kepada perbuatan salah dan dosa, sementara Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan dan kehebatannya, walaupun Allah mampu dan bisa untuk menyiksa orang-orang yang berbuat salah tadi, namun Allah Subhanahu wa taala maha sayang kepada hambanya, sehingga Allah membukakan pintu taubat kepada manusia tersebut selama adalah ajal belum sampai mendekatinya, selama matahari belum terbit dari barat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Namun bukan berarti kalau Allah membuka pintu taubat lalu kita dengan seenaknya selalu menambah perbuatan dosa. Tidak. Kita tidak boleh sengaja-ngaja untuk melakukan perbuatan dosa. Namun kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, kata Rasul, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang telah berbuat dosa, yaitu orang yang segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu menambah iman dan amal saleh kita. Kalaupun adalah Allah mentakdirkan kita melakukan perbuatan salah dan dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa menghapusnya dengan amal-amal saleh, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kemudahan kepada kita untuk segera bertaubat dari perbuatan salah tersebut, sehingga Allah akan memberikan ampunannya dan maghfirahnya kepada kita, sehingga dengannya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan jannahnya. Demikian yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah Allah memudahkan kepada kita segala yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.